tinggal seorang nenek yang setiap harinya berjualan nasi ulam. Di saat semua orang sedang tertidur lelap, beliau sudah harus menyiapkan nasi ulam yang akan dijualnya di pagi hari. Dan uang hasil jualannya beliau gunakan untuk biaya pengobatan cucunya yang saat ini terkena penyakit epilepsi. Sementara anak perempuan nenek bekerja di negeri orang. Namun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Dan nenek kini hanya bisa memandangi foto sang anak tanpa tahu kapan bisa bertemu dengan anak perempuannya itu. Apakah anaknya masih hidup atau nenek hanya bisa melihat pusaranya? Kini nenek hanya bisa pasrah, berdoa suatu saat bisa dipertemukan dengan anaknya, walau dengan kemungkinan terburuk sekalipun. Pada episode sebelumnya, Olga Saputra mengangkat kisah seorang nenek yang berjuang untuk membiayai pengobatan cucunya yang menderita penyakit epilepsi. Meli, di usianya yang masih kecil, Meli harus berjuang melawan penyakitnya. Karena kondisi nenek yang sudah tua, Meli dititipkan di kampung. Semoga perjuangan nenek tidak sia-sia. Dan kini, Olga Saputra kembali berbagi kisah tentang perempuan-perempuan yang begitu luar biasa. Pemirsa catatan Olga, ini cucunya dari nenek ya. Jadi ini ditaruh di kampung karena kalau misalkan dia di Jakarta, ini nenek nggak bisa jualan nasi uduk, nasi ulam gitu. Jadi makanya ditaruh di kampung. Tapi nenek suka ngirimin duit buat cucunya. Karena kalau di sini dia suka sakit-sakitan. Maaf banget sebelumnya pemirsa, suka kayak sakit kayak orang stroke ya. Kalau lagi kambuh. Kalau lagi kambuh. Ayan, jadi pertama ayan dulu. Nggak panas sih lagi main, nggak tahu hujan. Hujan. Nah kalau sebulan sekali tuh pasti kayak orang stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh aja beban. Tapi udah pernah ke dokter lagi? Nggak ada ya. Cuma disuruh scan sama jadi belum di scan. Ini dia nggak bisa ngurusin anaknya dua, dia waktu di rumah Cuma anak tuh ya dari kampung aja deh biar bisa bantu minum. Apa yang membuat Mbak sedih kalau melihat ibu? Pensiun, pengen lihat sini. Kalau boleh tahu harapannya buat ibu nih, cucunya nih, ibu harapannya apa? pengen sembuh, pengen seperti manusia biasa ngomong gitu, bisa ngomong ini Jadi nggak ngomong bisa juga ngomongnya satu-satu, nggak kayak biasa Dia ngomongnya satu mak, cuman maem udah gitu. Pokoknya saya berdoa semoga cucu nenek cepat sembuh. Tapi di sini saya melihat dan pasti pemirsa catatan Olga ini menjadi masukan atau jadi mudah-mudahan ini menjadi buat pemirsa catatan Olga bahwa seorang nenek tapi mampu berjuang bekerja untuk kerja berobat buat berobat cucunya. cucunya bertahun-tahun. Ada doa nek atau mau disalamin buat siapa namanya? Meli, Ya silakan nenek ke kamera. Mudah-mudahan dia ini nonton. Meli, nenek di sini biar cepet sembuh ya Mel, bisa main sama temen-temennya Mel. Amin. Mel, Meli ini nenek Meli. Amin. Biar cepet sembuh, biar main kayak temen, jadi nggak dimusuhin sama temennya ya Mel. Nyari duit buat nge-Meli ya Mel. Ntar besok tanggal 15 pulang ya Mel. Tungguin nenek ya di sana Meli. Nenek mau pulang ke kampung. Tanggal 15 janjinya. Tanggal 15 janji mau pulang. Besok iya, udah nelfon dulu. Udah 80 pengen ketemu sama nenek. Iya.
Emang di mana nih kampung? Di Indramayu. Indramayu. Nenek ke sana. Ke sana. Sama siapa? Sendirian. Sendirian. Beraninya ke sana Berani. sendiri? Kan mobilnya sampai rumah ada khusus. Oh gitu. Tungguin ya Mel, nenek pulang ya Mel. Amin. Biar sembuh ya Mel. Buat Meli tungguin nenek, insya Allah nenek akan pulang dan Meli ketemu ya. Pemirsa catatan Olga hari ini luar biasa sekali pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bahagia karena kebahagiaan nenek ketemu sama Olga dan kebahagiaan nenek Bahagia nanti ketemu akan sama banget, cucunya. seneng banget mau datang sama orang nenek, udah tua, udah miskin lagi. Ya yaudah yang pasti di sini pokoknya Olga seneng bisa datang kemari. Mudah-mudahan Mak seneng. Saya juga seneng, Mak, seneng banget. sekecil rezeki yang Olga kasih terima. Yang penting Olga tulus, Alhamdulillah, ikhlas. saya juga ikhlas, Iya, seneng banget malah seneng. saya. Yang penting Olga bisa main ke rumah emak. Rumah emak seneng nih, tangga pada rumah gue didatengin Olga. Ya Artis Allah. gila gitu. Ya Allah, bukan seneng banget, seneng. Beribu-ribu seneng, ya Allah. Nah, nih Mak, ini dari catatan si Olga, ini ada juga dari ibu-ibu dari Taiwan. Mami Linse. Mami Licen. Mami Licen. Licen Tong. Jatuh mulu tuh orang komen. Malu Licen sih. Licen. Ya. Nih Mak, ya. Terserah deh Mak kalau mau ngasih anak ini buat jajan, terserah. Yang penting Olga udah serahin ke Mak. Nih buat pulang kampung. Pulang kampung, makasih banget, makasih banget. Buat pulang kampung ya, kalau misalkan Mak Makasih, masa bocah pelukan sama orang kaya ya Allah. Makasih banget. Lo meluk apa nyekek sini? Saking senengnya. Saking senengnya ya Oh, seneng. Allah, dikasih rezeki, kasih ketemu Meli, nenek ketemu sama orang tua Meli. Meli, nenek ketemu sama Olga, dikasih Allah buat besok Meli pulang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, makasih banget. Amin, ya sama-sama, Allah. makasih banyak Nenek. Makasih banget. Makasih banyak. Makasih ya. Ya Allah. Mungkinkah ku Makasih banyak. bertahan? Meli, nenek ketemu sama Olga, dikasih Allah buat besok Meli pulang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, makasih banyak. Amin, ya sama-sama, Allah. makasih banyak Nenek. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih ya, ya Allah. Makasih banyak. Iya, kalau bapaknya nonton itu di mana sih, di Medan. Bapaknya si Bima, Meli. Dayak. Dia kan kerjanya di Medan, tapi orang Bima. Kalau nonton, tolong dong kesini gitu nengok anaknya. Dayak. Bapaknya si Meli ini. Dayak. Namanya Hidayat. Buat Bapak Hidayat, kalau nonton yang katanya kerjanya di Medan, tepatnya di Bima. Oh, itu tempat kelahirannya dia, Bima. Oh, Tapi katanya kerjanya Ada di anaknya Kalimantan nih. Kalimantan di Medan. Nah, bilang, Kalimantan. Mbak bilang
yang sudah datang ibu? Tuh. Nek. Hidayat, kalau lihat TV, ingat anakmu yang di Pancoran, udah gede. Kalau mau diambil, ambil aja dah, udah nggak sanggup ngurusinnya. Ambil aja. Kalau nonton kamu di TV, anaknya udah gede di Pancoran. Lalu ambil aja, Mi. Biarin saya ikhlas suruh ikut bapaknya. Saya udah gak kuat yang gede sekolahin. Biayanya saya udah gak bisa nyari, sudah tua. Mudah-mudahan Hidayat nonton hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga, begitu luar biasa seorang nenek bekerja keras untuk dia bisa membiayai hidup cucunya ya. Ya saya berdoa semoga ibu juga ada jualannya juga lancar, nasi uduknya, ibu nasi ulamnya diberikan kesehatan ya. Di dunia ini nggak ada nggak mungkin, Allah pasti akan kasih rezeki buat ibu ya semuanya yang ada di sini. Pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 malam hanya di Antv. Ada TV malam nonton. Hari Senin, Selasa, Rabu. Ada yang tadi kabarin sama Dede. Semalam mak nonton sih. Iya kan Senin, Selasa, Rabu, kalau Kamis Jumat nggak ada. Alhamdulillah, saya habis syuting catatan si Olga. Bentar lagi saya lagi duduk nih, ada tamu katanya dari Taiwan. Dia mau datang ke rumah Olga. Kayak apa sih orangnya dan dia ngapain sih ke rumah Olga? Kata mau silaturahmi, mau cerita, mau curhat. Ya saya tungguin aja lah. Mudah-mudahan ini menjadi saudara lagi saya dengan ibu yang dari Taiwan. Baru aja selesai syuting, sekarang saya harus nemuin orang lagi. Maklum lah artis sibuk. Ya kan, tapi sambil nungguin gimana kalau lihat saya berenang. Ya kan, ayo lihat Olga berenang yuk. Tapi sebelum Olga berenang, Olga mau nyapa dulu Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Rudin. Bapak Rudin emang setiap hari atau setiap minggu di komplek rumah Olga ngambilin sampah? Tiap hari rutin. Oh tiap hari rutin. Oh gimana Pak? Senang Pak ketemu saya? Senang sekali, alhamdulillah. Udah makan Pak? Udah tadi siang. Itu siapa Pak? Teman Bapak? Patur Rahman. Oh Patur Rahman. Oke nama Bapak gue namanya Rahman. Tapi Bapak saya RW. Iya. Pak, ambil sampah rumah saya udah. Ya udah ambil lagi, coba bersihin lagi. Saya lihat dulu, saya cek dulu. Saya cek dulu sini Pak. Ini baknya belum diganti. Udah rusak ya? Rihanna. Sini deh. Pak ini berarti mendingan dibuang aja nih Pak. Lu beli bak sampah dong, lu bikin malu, lu kan gua artis. Lu tahu sendiri. Iya Pak ya, saya kan artis paling kaya. Bercanda ya Pak? Hah? Ya udah nanti saya beli tong sampah lagi deh Pak. Pak ini angkat deh Pak, saya malu Pak. Saya nggak enak dilihat Pak, masa ini buang aja deh Pak. Buang. Ini Pak sekalian mobil taruh di tong sampah Pak. Hah? Ini bawa aja Pak, taruh tong sampah Pak. Saya udah bosan Pak. Hah kuncinya? Ada kunci Inggris Pak. Pak,
Kalau boleh tahu Bapak, maaf nih Pak sebelumnya Pak. Kalau boleh tahu per bulan bayarannya atau apa Pak? Riana, ini per bulan. Oh, satu rumah 70.000. Oh. Pak, nih, ini buat jajan Bapak. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Begitu luar biasa ya. Ya kalau misalkan sampah-sampah nggak dibersihin oleh kedua bapak-bapak ini, ya pasti kan nanti kan banyak nyamuk yang kotor. Apalagi di komplek kan di sini kan rumah-rumah orang-orang kaya semua gitu ya Pak ya. Saya gitu pemirsa kalau ngomong ya. Tapi bercanda ya. Gerobak Bapak rusak. Oh Bapak mau minta beliin gerobak. Jangan kan gerobak. Gigi Bapak saya tambelin. Iya Pak. Giginya itu bukan karena tua. Gigi dimakanin rayap. Umurnya Bapak 17. 71 kali Pak dibalik-balik Bapak. Ya Pak, terima kasih, selamat bekerja. Salam buat keluarga sama yang lain ya. Ya asli mana Pak, maaf Pak? Oh, orang Betawi. Orang Betawi. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama, silakan Pak, silakan. Ya amin ya Allah. Sukses ya katanya. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Riana nih bikin malu nih. Gue harus beli tong sampah lagi nih. Yaudah pemirsa itu. Sorry, maaf. Tinggal lihat.